Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara saya kedengaran, teman-teman? Kedengaran, Ustaz. Baik. Kedengaran, Ustaz. Berikutnya, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Qatrun Nada karya Ibnu Hisham rahimahullah taala. Nah, sampai mana terakhir? Aqsamul kalimah, Ustaz. Aqsamul kalimah. Qala mu'allif rahimahullah taala aqsamul kalimah. Jenis-jenis perkataan. Atau jenis-jenis kata, jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Kata beliau rahimahullah, wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Ini enggak berubah ya, dari di Jurumiyah begitu, di sini juga begitu, nanti juga di Alfiyah bin Malik atau yang setingkat dengannya sama, karena al-kalimah itu tidak lepas dari tiga kata ini. Nah, entah itu isim, fi'il atau huruf. Nah, kata pengarang rahimahullah, lamma dzakartu haddal kalimati. Ketika aku menjelaskan tentang definisi kata, bayantu annaha jinsun. Maka aku menjelaskan kata itu adalah jenis. Tahu salah satu anwa, di bawahnya ada tiga jenis. Tiga model atau tiga jenis jins. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Wad dalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi thalatha al-istiqra'. Itu di garis bawah ya, teman-teman. Dalil terbatasnya jenis-jenis ini pada tiga perkara saja. Dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah al-istiqra'. Ini untuk garis bawahi istiqra'. Kalau dikatakan apa dalilnya? Dalil istiqra' berarti tidak butuh dalil. Tidak butuh dalil. Nah, karena istiqra' itu artinya penelitian, bacaan atau penelitian para ulama, ternyata al-kalimah dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari tiga perkara ini. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nah, ini seperti dalam pembagian tauhid, ikhwan. Pembagian tauhid menjadi tiga. Apa dalilnya? Ya, antum langsung jawab. Dalilnya adalah al-istiqra'. Ya, dalilnya adalah al-istiqra'. Kalau dikatakan al-istiqra', berarti kita sudah paham bahwasanya ya, pembagian tauhid itu bukanlah pembagian yang baru, tapi hasil istiqra', bacaan dan penelitian para ulama ya, dari dalil-dalil yang ada bahwasanya tauhid dibagi menjadi tiga. Nah, bukan Allah yang jadi tiga, bukan, atau yang kita sembah jadi tiga, bukan, tapi bagaimana atau cara kita mentauhidkan Allah itu ditinjau dari tiga aspek yang telah kita sebutkan di pembahasannya, itu tentang tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, fa inna ulama'a hadzal fanni ya tatabba'u kalam al-arabi falam yajidu illa thalathatan anwa'in. Karena sesungguhnya ulama fan ini, maksudnya ulama yang berkecimpung dalam jurusan ini, dalam pembahasan ini, itu para ulama nahwu, para ulama bahasa ya, mereka tatabbu, melakukan cross check, penelitian ya, tentang ucapan orang-orang Arab atau ucapan dalam bahasa Arab. Nah, jadi setelah tatabbu'u wal istiqra' ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu secara keseluruhan ya, itu tidak lepas dari tiga perkara ini. Kalau bukan isim pasti fi'il, kalau bukan fi'il pasti
pasti huruf atau isim. Nah, ini pernah kita bahas juga dahulu di pertemuan kitab Al-Ajurumiyah. Nah, mereka tidak mendapatkan kecuali 3 jenis ini. Walau kana thamma naw'un rabi'un la'atharu 'ala syai'in minhu. Kalau seandainya di sana ada jenis yang keempat atau yang lainnya, maka mereka pasti dapatkan lebih dari itu. Artinya mereka akan dapatkan lebih dari 3 tersebut, tapi ternyata tidak mereka dapatkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-kalam dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 perkara ini. Nah, kalau bukan isim pasti fi'il, kalau bukan fi'il pasti isim. Nah, berikutnya, siapa yang mau baca? Tafadhol. Baca matannya. Baca matan dan baca syarahnya. Tafadhol. Halo Ustaz. Nah, Ustaz. Tafadhol. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Amma ismu fayu'rafu bi'al karrajuli wa bitanwini karrajulin wa bil hadisi anhu katai darabtu Katain darabtu. Lanjut syarah. Lama bayantu mahhasarat fihi anwa'ul ma inhasarat inhasarat fihi anwa'ul kalimati salasatu syara'tu fi bayani ma yatamayyazu bihi. Kenapa antum baca salah satu? Nah, Ustaz? Inhisar fihi anwa'ul kalimati salasatu. Kenapa antum baca salah satu? Oh, salah satu Ustaz. Hah? Salah satu. Nah. Anwa'ul kalimati salasati syara'tu fi bayan ma yatamayyazu bihi. Nah, sebentar. Antum baca salah satu, kenapa antum baca salah satu? Dia kalau salah satu mungkin ini Ustaz apa? Dia naat atau Naat ya siapa? dari al-kalimat. Enggak, sudah benar antum baca anwa'ul kalimat salah satu. Salah satu itu naatnya anwa'. Oh ya. Nah, Ustaz. Fi bayani ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha an qasimaihi litatimma faidatuma dzakartuhu fadzakartu lilismi salasa alamatin. Baik, hasbuk. Adapun isim, maka fayu'rafu bi'al. Isim itu dikenal dengan al, seperti karrajuli. Wabit tanwini karrajulin, dan juga tanwin seperti rajulin, ya karrajulin. Wabil hadits anhu katai darabtu, dan juga seperti pembicaraan tentangnya, seperti tak pada kata darabtu. Ya. Pembicaraan tentangnya, ini tentang perbuatannya. Darabtu, aku telah memukul. Nah, tuh di situ adalah isim. Syarahnya, penjelasannya, lama bayantu man hasalat fihi anwa'ul kalimati salasatu. Ketika aku menjelaskan tentang terbatasnya 3 jenis kata ini, atau 3 jenis pembagian ini tentang kata dalam bahasa Arab, ya, syara'tu fi bayani ma yatamayyazu bihi. Kemudian aku pun memulai untuk menjelaskan, ya, sesuatu yang dengannya isim, fi'il atau huruf itu bisa dibedakan antaranya dengan 2 temannya yang lain. Artinya kalau kita sudah tahu definisinya, ya,
apa itu isim, kita bisa membedakan antara isim dan dua temannya yang lain. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang pertama alamatan min awwalihi. Di sini ada kekurangan ya. Alamatan min awwalihi. Harusnya alamatan ma'nawiyatan. Yang dicetakkan Ibnu Jauzi, coba antum lihat. Alamatan maknawiyah atau alamah saja? Alamatan ma'nawiyah, Ustaz. Baik, kalau gitu ada sakot ya. Di Darul Fikr ini sakot. Ada yang luput. Harusnya alamatan ma'nawiyatan. Nah, apa itu alamah ma'nawiyah? Ikhwani. Hiyal hadithu anhu. Yaitu pembicara tentangnya. Kaqama Zaidun, seperti Zaid telah berdiri. Fa Zaidun ismun, maka Zaid adalah isim. Liannaka haddasta anhu, karena engkau sudah membicarakan tentangnya. Qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Kan? Nah, maka Zaid adalah isim. Kenapa? Karena engkau telah membicarakan tentangnya, tentang perbuatan berdirinya. Wahadhil kalimah wahadhil alamatu anfa'ul alamatil madhkuratil ism. Dan alamat ini adalah alamat yang paling bermanfaat ya, dan paling mudah diingat ya, bagi isim. Wa biha istudilla ala ismiyatit ta'i fi darabtu. Ala tara annaha la taqbal al wala yalhaquha at-tanwin wala ghairuha min al-alamat allati tuzkaru lil ismi siwa al-hadits anhu faqat. Nah. Kata pengarang rahimahullah taala, kenapa disebut sebagai alamat maknawiyah? Karena engkau bercerita tentangnya, tentang perbuatan berdirinya. Alamat ini paling bermanfaat di antara seluruh alamat-alamat isim. Ya. Yang dengannya dijadikan dalil ya, bahwasanya ta itu adalah isim. Ta itu adalah isim pada kata dorobtu. Dorobtu. Nah, tidakkah engkau lihat bahwasanya annaha la taqbal al, dia tidak menerima al, wala yalhaquha tanwin, dan tidak pula digolongkan ke dalam tanwin. Wala ghairuha min al-alamatil lati tudhkaru bil ism. Tidak pula ya, dia menerima alamat-alamat lain yang disebutkan tentang isim. Siwal hadits anha faqat, kecuali pembicaraan tentangnya saja. Maksudnya begini, ikhwan. Di antara tanda atau alamat isim itu adalah dia dibicarakan. Ya, dibicarakan tentangnya. Contohnya tadi, dorabtu, aku telah memukul. Berarti saya menceritakan bahwasanya aku atau saya sedang atau saya telah memukul. Nah, ya kan? Nah, sedangkan pada kata dorabtu, aku telah memukul, itu enggak ada tanda-tanda isim seperti kemasukan al atau bertanwin, itu enggak ada. Nah, atau jenis-jenis isim yang lainnya, itu enggak ada. Nah, kita tahu dari mana kalau itu isim? Di antaranya adalah di sini. Nah, dia sebagai alamat maknawiyah, yaitu sesuatu yang diceritakan tentangnya. Nah, ada juga yang pernah kita sampaikan sebelumnya tentang alamat isim, al-isnadu ilaihi, al-isnadu ilaihi. Nah, baik, kita lanjutkan.
Baik, ikhwan. Sebentar. Coba naik kembali. Siapa? Nah. Kita langsung lompat alamat maknawi ya. Alamat min awalihi sudah kita baca? Belum? Belum ada Ustaz, langsung tadi Ustaz kelewat. Kelewat kita ya. Makanya saya Ya. Nah, langsung tiba-tiba loncat. Nah, kita kembali ikhwan. Yang pertama alamatan min awalihi wa hiya alif wal lam. Alamat dari awalnya yaitu alif dan lam. Kal farasi wal gulami. Ma'ruf ya. Wa alamatan min, ini ikhwan kita langsung baca aja kali ya. Kita baca kemudian kita terjemahkan itu kita sambil lewat. Ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita rincikan karena semua yang kita akan baca ini di sini ya. Ada faedah-faedah tambahan baru yang belum kita pelajari sebelumnya di matan al-Ajurumiyah. Tapi secara umum basicnya sudah kita pelajari ya. Insyaallah antum sudah paham. Baik, yang kedua alamatan min akhirih, alamat di akhirnya yaitu tanwin, wahiyat tanwin, wa huwa nunun zaidatun sakinatun, itu nun tambahan yang disukun. Talhaqul akhira lafdhan. Jadi digandingkan di akhir isim itu secara lafaz ya. La khattan, tapi tidak secara tulisan. Ya. Nah, li ghairi taukidin, tanpa adanya makna taukid. Nahu, contohnya zaidin. Li ghairi taukid maksudnya dia tidak dimaksudkan dengannya taukid. Contohnya zaidin. Perhatikan ikhwan. Zaidin itu asalnya zaidin itu za, huruf zai, huruf ya, huruf dal dan huruf nun. Ya, nunnya disukun. Ya. Zaidin, za, huruf zai, huruf ya, huruf dal dan huruf nun. Nunnya disukun. Zaidin. Li ghairi taukidin, tanpa ditaukid. Jadi nun di situ sebenarnya ada secara lafaz tapi tidak tertulis pada kata zaidin itu tadi. Nah, tidak tertulis. Dan dia bukan untuk taukid. Ya, bukan untuk taukid. Paham ya, kawan ya? Jadi kalau kita tulis sebenarnya zai, ya, dal dan nun. Nun ini disukun zaidin. Ya. Nah, tapi nun di situ bukan untuk taukid. Makanya pengarang mengatakan li ghairi taukid. Wa rajulin wa sahhin wa hina idzin wa muslimatin. Jadi demikian pula rajul, sahhin isim fi'il amr ya. Hina idzin wa muslimatin dan seterusnya. Fahadhihi wa ma asbahuha asmaun. Ini semua dan yang semisal dengannya adalah asma, isim-isim. Bidalili wujudi tanwin fi akhiriha, dengan dalil adanya tanwin di akhirnya. Nah, alamat ketiga sudah kita bahas. Baik, lanjut. Lompat ke atas. Nah, kita ambil nau'a al-isim. Dua jenis isim. Nau'a al-isim. Wa huwa durban. Itu ada dua jenis. Nah, mu'rabun, yang pertama mu'rab. Ya. Apa itu mu'rab? Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil dakhilati alaihi. Apa itu mu'rab? Isim mu'rab itu adalah isim yang berakhir harokat akhirnya ya disebabkan karena amil-amil yang masuk padanya. Kazaidin, seperti Zaid. Nah, bisa dibaca Zaidin, bisa dibaca Zaidan, bisa dibaca Zaidun. Ya. Nah, dan semuanya benar. Kalau ditinjau dari sisi apa? Makna kata Zaid itu sendiri atau kata Zaid itu sendiri. Nah, tapi nanti di dalam kitab, dalam buku-buku, ya kita harus melihat kata sebelumnya. Ya, kenapa dibaca Zaidin? Oh, ternyata ada kaf kazaidin. Oh, karena ternyata dia adalah mudhaf ilaihi dan seterusnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mabniyun, isim ada yang mabni, yang tetap kekal harokat huruf akhirnya. Wa huwa bi khilafihi, itu khilaf ya, lawan kebalikan dari sebelumnya. Nah, kahaulai. Baik. Afwan. Mabni wa huwa bi khilafihi. Itu lawan dari mu'rab. Kahaulai, seperti haula fi luzumil kasri, dalam menetapnya dia pada harokat kasrah. Wa kadzalika hadami wa amsi. Demikian pula kata hadami dan ams
Ya, padahal fi lughatil hijaziyin. Pada bahasanya kaum Hijaziyin ya, di Hijaz. Wa ka ahada asyara seperti 11, angka 11 ahada asyara wa akhwatiha dan saudari-saudarinya. Fi luzumil fathi dalam menetapnya di atas fathah. Ya, artinya dia tidak berubah menjadi apa namanya? Nah, tidak berubah menjadi fathah, tidak berubah menjadi kasrah atau dhammah. Disebabkan karena amil. Jadi tidak dilihat dari situ. Tapi memang dia mabni kekal selama-lamanya seperti itu. Seperti tadi ya. Wa qablu ya. Nah, fi lugatil hijaziyyin wa ahada asyara wa akhwatiha fi luzumi al-fathi. Demikian pula seperti angka 11 ya, dan saudari-saudarinya itu menetapi fathah, dibaca ahada asyara, enggak boleh dibaca ahada asyari atau ahada asyaru. Nah, maka qablu wa ba'du, demikian pula kata qablu dan ba'du, wa akhwatihima fi luzumi dhammah, dan saudari-saudarinya dalam menetap di atas dhammah. Idza hudhifatil mudhaf ilaihi wa nuya ma'nahu wa kam fi luzumi sukun wa huwa aslul bina. Nah. Masya Allah ta'ala. Kalau dihapus idza hudhifal mudhafu ilaihi, kalau mudhaf ilaihinya dihapus. Nah, idza hudhifal mudhafu ilaihi, kalau dihapus mudhaf ilaihinya, wa nuya ma'nahu, dan diniatkan maknanya man, seperti man atau kam fi luzumi sukuni, dalam menetap di atas sukun. Nah, wa huwa aslul bina, dan itu adalah asal binanya. Nah, karena ada juga isim-isim yang harusnya dibaca sukun, tapi karena ketemu dengan dua sukun, maka kasrah yang pertama lebih diutamakan. Nah, idza hudhifal mudhafu ilaihi wa nuya ma'nahu wa ka man wa kam fi luzumi sukuni wa huwa aslul bina. Baik, contohnya tadi apa? Ada isim, nah, isim yang sukun ya. Baik, bukan isim yang sukun ya. Ya, pada intinya ikhwan, man dan kam ini dia tetap atau mabni di atas sukun, dan itulah asal binanya. Itulah asal binanya. Nah, Allah musta'an. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Allah musta'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutin besok ya. Nah, doa dari teman-teman, dari ikhwan semua, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan ya, untuk bisa melanjutkan pelajaran kita, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melanjutkan kegiatan yang baik atau yang mulia yang kita sedang lakukan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.